والإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Quran sehari sehalaman, dan kita sudah sampai pada halaman 174 surah Al-A'raf ayat 179 sampai 187. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama ayat 179 walaqad dal ketemu dengan zal boleh idgham walaqad dzara'na, kemudian hamzahnya boleh dihilangkan dzarana, riwayat Imam Susi. Kemudian ulaika kal an'am, kaf ketemu kaf boleh idgham ulaikal an'am. Kemudian ayat 180 yulhidun boleh dibaca yalhadun dan terjemahnya tidak berubah. Kemudian pada ayat yang ke 186 wa yadharuhum, ya-nya boleh diganti nun wa nadharuhum. Boleh juga dibaca wa yadharhum, ra-nya disukun tapi dengan ya. Kemudian pada ayat 187 yas'alunaka, kaf ketemu kaf boleh idgham yas'alunaka annaka. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah A'raf ayat 179 walaqad dzara'na, dan sungguh-sungguh telah kami ciptakan
li jahannam untuk neraka jahannam itu katsiran banyak minal jin dari kalangan jin wal insi dan dari kalangan manusia. Ayatnya panjang, kita potong-potong beberapa kalimat. Ayat ini menunjukkan bahwa banyak manusia dan jin yang diciptakan oleh Allah untuk mengisi neraka. Maka kita berlindung kepada Allah, semoga kita tidak termasuk ahli neraka. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata katsiran banyak berarti ada yang sedikit yang tidak masuk neraka. Jadi manusia yang masuk neraka lebih banyak daripada yang masuk surga. Jin yang masuk neraka lebih banyak daripada yang masuk surga. Maka kata-kata katsiran ini menunjukkan juga bahwa ada jin-jin yang tidak masuk neraka. Jin muslim masuknya ke surga. Memang diperselisihkan oleh para ulama, apakah jin muslim itu masuk surga ataukah hanya selamat dari neraka. Pendapat yang populer, jin muslim juga masuk surga. Tapi kemudian setelah masuk surga diperselisihkan lagi oleh para ulama, apakah bisa melihat manusia ataukah dibalik oleh Allah. Di dunia kita manusia nggak bisa lihat jin, maka di surga jin tidak bisa melihat manusia. Nah ini semuanya perselisihan pendapat. Kita akan mengetahui pastinya kalau sudah masuk ke dalam surga. Berapa jumlah manusia yang masuk ke dalam neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya yuqalu, besok di akhirat dikatakan, akhriju ba'tsan nar, keluarkan calon-calon penghuni neraka. Fayuqalu minkam, maka ditanya berapa? Fayuqalu, maka dijawab min kulli alfin, dari setiap 1000 yang masuk neraka adalah 999, 999. Berarti dari 1000 yang masuk surga cuma 1. Mudah-mudahan kita termasuk yang 1. Amin ya rabbal alamin. Dan ini menakutkan para sahabat Nabi. Ya Rasulullah, dari 1000 yang masuk surga cuma 1. Kita terus kapan jadi yang 1 itu? Maka Rasulullah mengatakan tenang, karena 999 itu diambilkan juga dari Ya'juj dan Ma'juj. Hadis riwayat Muslim sahih. Orang-orang yang ahli neraka itu Allah memberikan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Nah, maka ciri-ciri ini kalau ada pada diri kita berarti kita termasuk ahli neraka tersebut. Allah katakan lahum, bagi mereka qulubun, ada hati-hati, la yafqahuna biha, yang mereka tidak paham dengan hati-hati tadi. Walahum, dan bagi mereka a'yunun, ada mata-mata, la yubsiruna biha, yang mereka tidak melihat dengan mata tadi. Walahum, dan bagi mereka adhanun, ada telinga-telinga, la yasma'una biha, yang mereka tidak mendengar dengan telinga tadi. Nah, ini sifatnya orang-orang ahli neraka. Punya hati tapi enggak paham. Maksudnya tidak digunakan untuk memahami mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat mana yang baik untuk diikuti, mana yang jelek untuk ditinggalkan. Alias tidak peduli perbuatannya sakar PDW. Halal haram semua dilahap, dimplok, dimakan atau dilakukan. Nah, orang beriman tidak boleh seperti itu. Orang beriman harus memahami dengan hatinya mana yang baik maka diikuti, mana yang buruk maka ditinggalkan. Jadi ringkasnya sifatnya ahli neraka itu adalah seperti yang disebutkan pada surat Al-Baqarah, summun bukmun umyun, tuli bisu buta. Tuli dari mendengarkan kebenaran, buta dari mengucapkan kebenaran, bisu dari mengucapkan kebenaran, buta dari melihat kebenaran. Jadi bukan betul-betul buta, tapi apa? Buta dari kebenaran. Maka Allah katakan ulaika, mereka itu kal an'am, seperti binatang-binatang ternak, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Kok bisa orang kafir lebih sesat daripada binatang ternak? Para ahli tafsir menjawab, karena ternak-ternak itu masih bisa membedakan mana yang madarat, mana yang manfaat. Sehingga binatang-binatang itu kalau melihat sesuatu, daun misalnya, ini madarat, enggak dimakan. Dia sudah paham, ini kalau saya makan nanti madarat, maka ditinggalkan. Tapi ini manfaat, dimakan. Nah,
Orang kafir lebih sesat karena sudah jelas madarat tetap dilakukan, sudah jelas jelek tetapi masih tetap dilakukan, maka lebih sesat dari binatang ternak dari sisi ini. Binatang ternak atau binatang-binatang yang lain lebih bagus daripada orang-orang kafir, karena binatang-binatang itu mereka semuanya tasbih kepada Allah. La taqtulud dafati, jangan bunuh katak, fa inna naqiqahunna tasbih, karena suaranya katak itu adalah tasbihnya katak. Ini hadis derajatnya dhaif tetapi maknanya sahih. Maknanya apa? Sahih. Kenapa? Karena sesuai dengan ayat Quran surat Al-Isra, Allah mengatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, segala sesuatu tasbih kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan ulaika hum, mereka itulah al-ghafilun, orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ringkasnya orang-orang kafir, orang-orang yang lalai dari Allah. Maka kita orang-orang beriman jangan lalai dari Allah. Sehingga kita orang beriman ini diatur oleh Allah setiap hari 5 kali sholat supaya tidak lalai kepada Allah. Kita disyariatkan ada wirid pagi, wirid sore. Kenapa? Supaya tidak lalai kepada Allah. Kita dikasih kitab suci, suruh baca, dikatamkan dalam 1 bulan. Kenapa? Supaya tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda kepada para wanita, jangan lalai kepada Allah. Alaikunna bit tasbih wat tahlil wat taqdis. Selalulah tasbih, tahlil, taqdis. Taqdis itu memuji Allah, mensucikan Allah. Waqidna bil anamil, hitung dengan jari-jari. Tasbih, tahmid. Fa innahunna mas'ulatun mustanqatat, karena mustanqatat, karena jari-jari itu akan bisa ditanya, bisa bicara. Wala taghfulna, jangan lalai dari Allah. Fatum sayyinar rahmah, maka kalian akan tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka jangan lalai, karena lalai itu adalah sifatnya orang-orang kafir. Karena itu Allah menyebutkan supaya tidak lalai bagaimana? Walillahi, dan hanya milik Allah, al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Fad'uhu, maka doalah kepada Allah biha, dengan nama-nama tersebut. Jadi kita disuruh doa kepada Allah supaya tidak lalai dari Allah, dan berdoa dengan menyebut nama Allah. Maka doa tidak hanya meminta tapi plus menyebut nama Allah, sehingga disyariatkan dalam berdoa memuji Allah. Allahumma rzuqna anta khairur raziqin, ya Allah rizkikanlah kepada kami, engkau sebaik-baik pemberi rizki. Sambil menyebut nama Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutlah nama Allah yang sesuai dengan doa yang kita minta. Minta rizki berarti sebut khairur raziqin atau antar razzaq dan sebagainya. Nama-nama Allah jumlahnya tidak hanya 99 sebagaimana disangkakan oleh sebagian orang. Rasulullah bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah punya 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya maka masuk surga. Ini hadisnya muttafaqun alaih, tapi tidak membatasi nama Allah hanya 99. Karena maksudnya adalah 99 ini nama-nama yang istimewa, yang kalau dihafalkan maka masuk surga. Nah, 99 ini dirinci oleh para ulama. Ada 81 dari hadis dari Quran, ada 18 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau terbalik ya. 81-nya yang dari Quran atau dari hadis? Dari Quran kayaknya. 18-nya dari hadis. Adapun nama Allah, maka ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ada nama-nama Allah yang hanya Allah yang mengetahui pada ilmu gaib. Berarti nama Allah itu tidak terbatas 99. Kemudian Allah mengatakan wadharu, dan tinggalkanlah alladzina yalhadun, orang-orang yang menyimpang fi asma'i, dalam nama-nama Allah. Jadi jangan mengikuti orang-orang yang menyimpang terhadap nama-nama Allah. Bagaimana menyimpang terhadap nama Allah itu? Yaitu 1, menyebut Allah dengan sesuatu nama yang tidak disebut oleh Allah dan Rasulullah.
Tidak boleh kita nyebut Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menyebut dirinya dengannya. Tidak boleh menyebut Allah dengan sesuatu yang Nabi tidak pernah menyebut Allah dengannya. Istilahnya adalah nama Allah itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu perlu dalil. Gak ada dalil jangan bicara. Ada nama Al-Qadim. Apakah Al-Qadim ini termasuk nama Allah? Diperselisihkan oleh para ulama. Tapi memang kita tidak temukan dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa Allah menyebut dirinya dengan nama Al-Qadim. Sehingga jangan kasih nama anak dengan nama Abdul Qadim. Meskipun Allah itu memang Qadim. Qadim itu maksudnya nggak ada permulaannya. Qidam, nggak ada permulaan. Kalau kita kan ada permulaannya kan. Lahir tahun berapa? Ada yang 71, ada yang 81, ada yang 91, macam-macam. Allah itu tidak ada permulaannya, maka Qadim. Tapi karena tidak pernah Allah menyebut dirinya dengan nama Qadim, jangan sebut Qadim, sebutlah Al-Awwal, Abdul Awwal, sebagai ganti dari Abdul Qadim. Kenapa Al-Awwal disebutkan dalam Al-Quran? Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Maka anak pertama Abdul Awwal, anak kedua Abdul Akhir, anak ketiga Abdul Huwal awwal wal akhir wal zahir, Abdul Zahir, anak keempat Abdul Batin. Nah, sudah semuanya nama-nama Asmaul Husna, bisa untuk nama anak. Ini yang pertama, menyimpang dalam nama Allah, menyebut Allah dengan sesuatu yang tidak disebut oleh Allah dan Rasul. Karena itu kata Imam Malik, saya tidak suka kalau orang itu berdoa kepada Allah dengan mengatakan ya Maulana, ya Sayyidana, ya Sayyidana, ya Sayyidana, ya. Kenapa? Karena Nabi tidak mengajarkan doa dengan seperti itu. Tetapi Nabi mengajarkan doa kepada kita, ya Rabbana, ya Rabbana. Dalam Al-Quran juga begitu, Rabbana. Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Enggak ada Sayyidana, enggak ada. Yang kedua, termasuk menyimpang di dalam nama Allah adalah menggunakan nama-nama Allah untuk nama-nama selain Allah. Ini yang melakukan adalah orang-orang kafir. Dari nama-nama Allah diubah sedikit sehingga digunakan untuk nama berhala. Allah diubah menjadi Lata, Al-Lata. Bedanya kan cuma di akhirnya kan. Allah itu pakai ha, Allahu ya. Tapi kalau diubah dengan ta menjadi Al-Lata. Kemudian Al-Aziz diubah menjadi Al-Uzza. Al-Mannan diubah menjadi Manat. Maka ada Lata, Uzza, Manat. Itu semuanya dari nama-nama Allah. Allah Aziz, Mannan. Nah, itu termasuk menyimpang dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan mereka, jangan ikuti mereka. Kemudian Allah mengancam, sayujzauna, mereka akan dibalas makanu ya'malun, apapun yang sudah mereka amalkan di dunia. Jadi perbuatan tersebut tidak akan dibiarkan oleh Allah, nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke masalah yang pertama tadi, yalhadun. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, tidak usah pakai duh pangeran, duh gusti, karena Allah tidak pernah menyebut dirinya dengan nama pangeran atau gusti. Duh gusti, duh pangeran, itu doa orang Jawa. Kalau doa orang Muslim, ya Rabbana, ya Rabbi. 181. Wa miman, dan diantara orang-orang yang khalaqna, kami ciptakan, ummatun, ada umat, yahduna bil haq, yang mereka memberikan petunjuk dengan kebenaran, yaitu Quran atau sunnah. Wa bihi, dan dengan kebenaran itu, ya'dilun, mereka memberikan hukum. Jadi tidak semua orang itu sesat. Ada umat yang baik yang mereka menggunakan petunjuk Allah sebagai hidayah dan sebagai hukum. Tapi tidak banyak. Makanya Allah mengatakan ummatun, ya, menunjukkan apa? Tidak banyak. At-tankir lit-taqlil. Penggunaan isim nakirah menunjukkan sedikit. Jadi umatnya sedikit, tidak banyak. Rata-rata orang kebanyakan apa? Tidak menggunakan petunjuk. Lihat negara-negara di dunia ini, rata-rata pakai hukum Islam ataukah tidak?
Terus yang pakai hukum Islam dalam negara, apakah penerapannya betul-betul 100%? Tidak juga. Nah, betul kata Allah, berarti yang menggunakan hidayah petunjuk ini hanya kebenaran ini hanya sedikit. Kemudian di sini dikatakan wabihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu mereka memberikan hukum. Ya'dilun artinya memberikan hukum dengan adil. Maka diambil kesimpulan bahwa kalau kita menggunakan hukum Allah sebagai hukum, pasti akan menjadi adil. Dan itu disebutkan dalam satu hadis, meskipun dhaif tapi maknanya sahih. Wa man hakama bihi adal. Barang siapa yang qala bihi, berkata dengan berdasarkan Quran, shadaq, pasti benar ucapannya. Barang siapa yang hakama bihi, berhukum dengan Quran, adal, pasti adil keputusannya. Barang siapa yang beramal berdasarkan Quran, ujirah, pasti dapat pahala. Barang siapa yang mendakwahkan kepada Quran, pasti diberi petunjuk kepada siratim mustaqim. Ini hadis riwayat Tirmidzi, dhaif sanadnya, sahih maknanya. 182. Walladzina kadzdzabu, adapun orang-orang yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, sanastadrijuhum, kami akan istidraj kepada mereka, kami akan ngelulu mereka, min haitsu, dari arah, la ya'lamun, yang mereka tidak ketahui. Maksudnya orang-orang yang mendustakan ayat itu, setiap mereka menambah atau memperbuat, melakukan satu maksiat baru, Allah tambah nikmat baru. Maksiatnya tambah, nikmatnya tambah. Itu istidraj namanya. Kalau orang baik, maka orang baik itu melakukan kesalahan, langsung Allah kirim hidayah kepadanya, peteguran kepadanya. Maka salah satu tanda orang baik, ketika dia berbuat salah, ada teman-temannya yang sekitarnya yang mengingatkan dia. Itu tanda orang baik. Allah tidak mau dia jelek, sehingga ketika dia menyimpang, Allah kirim orang yang apa? Memberikan hidayah. Allah kirim orang yang memberikan peringatan, teguran. Tapi kalau orang-orang kafir maka sebaliknya. Wa umli lahum, dan aku akan memberikan tempo kepada mereka. Maksudnya dikasih usia panjang, enggak segera mati, enggak segera dihukum. Tapi ingat, inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku adalah kuat. Artinya kalau sudah saatnya disiksa oleh Allah, maka siksanya sangat dahsyat, tidak menyisakan orang tersebut. Semuanya sudah hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa orang yang usianya panjang tetapi amalnya jelek itu sejelek-jelek manusia. Syarrun nas, sejelek-jelek manusia, man tala umruh, orang yang usianya panjang, wa sa'a amaluh, disertai dengan amal yang jelek. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, itu berkaitan dengan ayat ini tadi. Wa umli lahum, ditambah usianya, dibiarkan hidup terus di atas muka bumi, tetapi amalnya tambah jelek, tambah maksiat, maka itulah orang yang dosanya numpuk sehingga siksanya juga lebih berat. Na'udzubillahi min syarri dzalika. 184. Awalam yatafakkaru, apakah mereka belum berfikir bahwasanya ma bisahibihim, tidak ada pada sahabat mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jinnah, gila, beliau tidak gila. In huwa, tidaklah dia itu illa nadhir, kecuali pemberi ancaman, mubin, yang nyata. Jadi Allah menegur orang-orang kafir. Mereka mengatakan Nabi Muhammad gila. Apa enggak pernah berpikir bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak gila? Makanya Allah sebut Nabi Muhammad sebagai sahib, teman mereka. Yang disebut sahib atau teman itu orang yang sudah lama bergaul, itu namanya teman. Kalau panjangan baru ketemu satu kali di bis atau di kereta, itu bukan teman, itu kenalan. Tapi yang sudah sering bergaul sehingga kesehariannya tahu, istilah orang Jawa, sampai iler-iler ngerti. Sehingga apa? Sudah lama bergaul. Maka kalau mereka sudah lama bergaul dengan Nabi Muhammad, tahu siapa Nabi Muhammad. Sehingga kalau mereka mengatakan Muhammad gila, itu kedustaan murni. Tidak ada kegilaan sama sekali pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan Nabi Muhammad penyihir, dusta murni. Mengatakan Nabi Muhammad apalagi tukang syair, dusta murni. Maka Allah sengaja mengatakan sahibihim, Muhammad itu sahib kamu. Kamu sudah tahu seluk beluk beliau, ilernya kamu tahu.
Tetapi kamu mengatakan dia gila, ini satu tuduhan yang sungguh tidak benar sama sekali. 185. Awalam yanzuru, apakah mereka tidak melihat fi malakutis samawati, pada kerajaan langit-langit, wal ardi, dan bumi, yaitu kekuasaan Allah yang ada di langit dan bumi. Wa ma khalaqallah, dan apa yang Allah ciptakan, min syai'in, dari segala sesuatu. Artinya kalau mereka memperhatikan kekuasaan Allah di langit dan bumi dan semua yang diciptakan oleh Allah, maka mereka akan tahu maha kuasanya Allah, sehingga percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak akan menganggap beliau gila. Itu maksudnya. Jadi mereka disuruh untuk tafakur, melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat semua kekuasaan Allah di langit bumi ini, pasti kita sudah sadar saat itu langsung bahwa memang Allah maha kuasa, sehingga apapun bagi Allah mudah. Allah membangkitkan manusia setelah mati sangat mudah, kan nafsin wahidah, seperti membangkitkan satu orang saja, nggak perlu susah-susah. Kemudian juga wa an asa, dan bahwasanya barangkali ayyakuna, bahwasanya adalah qad iqtaraba, telah dekat ajaluhum, ajal mereka, waktu kematian mereka. Jadi kalau mereka tafakkur, memikirkan, mereka akan menyadari bahwa bisa jadi saya akan segera mati. Kalau mati tidak segera iman, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi hadis, maka dengan ucapan yang mana lagi, ba'dahu, setelah Quran, yu'minun, mereka dapat beriman. Artinya kalau dengan disampaikannya Quran mereka tidak juga beriman, maka menunggu Quran yang mana lagi untuk bisa beriman. Alias ayat ini menunjukkan bahwa Quran itu kitab yang paling sempurna, sehingga kalau dengan Quran tidak bisa iman, tidak diharapkan iman. Tapi kalau dengan dibacakan kitab yang lain tidak iman, masih ada harapan, barangkali kalau dibacakan Quran jadi beriman. Karena Quran itu kitab yang paling sempurna dan istimewa. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain, surat Jathiyah ayat 6, Allah mengatakan fabi ayyi haditsin ba'dallah wa ayatihi yu'minun. Dengan bacaan yang mana lagi mereka akan beriman, kalau tidak mau beriman dengan Quran dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran adalah kitab yang paling istimewa, disebutkan pada surat Ar-Ra'd ayat 31, walau anna Qur'anan, kalau ada satu bacaan, suyirat bihil jibal, yang kalau dibaca gunung-gunung akan berjalan, au qutti'at bihil ard, atau kalau dibaca maka bumi akan putus, au kullima bihil mauta, atau kalau dibaca maka orang-orang mati akan hidup kembali. Andai ada bacaan yang seperti itu, pastilah itu Quran. Tapi Allah tidak menghendaki adanya bacaan seperti itu. Karena kalau Allah menghendaki setiap kita baca Quran maka orang mati hidup lagi, malah susah semua kita. Kita baca Quran maka bapak ibu kita hidup lagi yang sudah mati, padahal mereka sudah tua renta, tambah susah. Maka Allah tidak menghendaki hal itu, tapi Allah katakan andai ada bacaan yang bisa menyebabkan begitu, niscaya itu adalah Quran, menunjukkan sempurnanya Al-Quran. 186, may yudlilillah, siapapun yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Wa nadharuhum, dan kami biarkan mereka, atau wa yadharuhum, dan Allah biarkan mereka, fi tughyanihim, di dalam melampaui batas mereka atau kesesatan mereka, ya'mahun, mereka bingung. Ayat ini menunjukkan bahwa hidayah maupun dhalalah atau kesesatan itu semuanya di tangan Allah. Allah menghendaki seseorang sesat, pasti sesat. Allah menghendaki seseorang dapat hidayah, pasti dapat hidayah. Karena itu orang beriman disuruh setiap hari minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Sudah begitu Rasulullah masih mengajarkan kepada kita untuk meminta al-huda, petunjuk. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, saya minta padamu petunjuk, takwa, sifat iffah, menahan dari yang haram, dan juga ghina, kaya, maksudnya qanaah. Jadi
Minta hidayah ini keharusan bagi seorang muslim. Karena hidayah di tangan Allah, tidak minta hidayah tidak akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah mengatakan, ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum dhal, semua kalian sesat, illa man hadaituh, kecuali yang saya kasih hidayah, fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepada saya akan kasih hidayah, ya ibadi, hai hambaku. Hadis riwayat Muslim sahih. Ayat terakhir 186. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anis sa'ah, tentang kiamat, ayyana, kapan, mursaha, tempat habisnya, maksudnya waktunya. Qul, katakanlah, innama, sesungguhnya tiada lain, ilmuha, ilmu kiamat, inda rabbi, di hadapan Allah pemeliharaku. La yujalliha, tidak bisa menampakkan terhadap kiamat, memberitahukan terhadap kiamat, liwaktiha, terhadap waktunya, illa huwa, kecuali dia Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir tidak percaya ada kiamat, sehingga kalau diberitahu ada kebangkitan setelah kematian, maka sebelum muncul kebangkitan itu, mari disiapkan dengan iman dan amal saleh. Mereka mengatakan ayyana mursaha, kapan kiamat, kapan? Ini pertanyaan bukan ingin tahu, tapi pertanyaan untuk meledek, mengejek. Sejak dulu ngomong kiamat, kapan, nggak pernah datang. Katanya kiamat dekat, tapi dari 11 Hijriah sampai sekarang 1444 Hijriah belum datang juga kiamat. Katanya dekat, dekatnya kapan? Itu orang-orang kafir. Jadi ini perkataan orang kafir ini, ayyana mursaha, kapan kiamat? Ini perkataan untuk mengejek. Maka Allah menyuruh Nabi menjawab, innama ilmuha inda rabbi. Yang tahu kiamat cuma Allah. Saya tidak tahu, Jibril juga tidak tahu. Malaikat Jibril pernah datang dalam bentuk manusia bertanya kapan kiamat, maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya yaitu Muhammad tidak lebih tahu daripada yang bertanya, yaitu Jibril. Berarti malaikat paling utama tidak tahu, manusia paling utama juga tidak tahu. Maka siapa lagi yang tahu selain Allah? Tidak ada. Kemudian Allah mengatakan, sakulat, beratlah kiamat itu, fis samawati, di langit-langit, wal ardi, dan bumi. Apa maksudnya? Kiamat berat di langit dan bumi. Yang dimaksud berat adalah berat pengetahuan tentang kiamat. Maksudnya berat adalah tidak ada yang tahu, samar-samar. Tidak ada yang tahu, tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi itu kan berat untuk dipikir, tapi sesuatu yang tampak tidak berat untuk dipikir. Sesuatu yang mudah, sesuatu yang tampak mudah dipikir. Sesuatu yang tidak tampak susah untuk dipikir, untuk diketahui. Nah, maka diungkapkan dengan kata-kata sakulat, berat, itu maksudnya apa? Tidak tampak kiamat itu. Tidak ada yang tahu kiamat itu. Ilmunya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Ayat yang paling dahsyat menunjukkan kiamat itu tidak ada yang tahu selain Allah adalah ayat ini. Surat Thaha ayat 15. Inna sa'ata atiyah, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, akadu ukhfiha, nyaris saya menyembunyikan kiamat dari diri saya sendiri. Ini kalimat yang paling jelas menunjukkan kiamat tidak ada yang tahu selain Allah. Allah mengatakan, nyaris kiamat saya sembunyikan dari diri saya. Ini ungkapan orang Arab, sesuatu yang sangat rahasia diungkapkan dengan kata-kata nyaris saya sendiri nggak tahu. Di mana kamu nyimpan duit kamu? Nyaris saya nggak tahu. Nah, maksudnya apa? Sangat rahasia. Istri pun tidak tahu. Nah, kiamat itu seperti itu. Allah katakan nyaris saya tidak tahu. Nyaris saya menyembunyikan dari diri saya sendiri. Namanya nyaris berarti apa? Tidak betul-betul. Allah mengatakan la ta'tikum, tidaklah kiamat datang kepada kalian illa baghtah, kecuali mendadak. Jadi kiamat itu kalau datang tidak akan ada aba-aba sebelumnya. Persiapan 1 pekan lagi kiamat, enggak ada. Persiapan 5 menit lagi kiamat, enggak ada.
Kita lihat hadis Nabi yang menunjukkan terjadinya kiamat bagaimana. Rasulullah bersabda, "Tsumma yunfakhu fis sur", lalu ditiuplah sangkakala, maka terjadi kiamat. "Fala yasma'uhu ahadun illa asghalitan wa rafa'alitan", maka tidaklah manusia mendengarnya kecuali dia mengangkat lid dan menurunkan lid. Maksudnya gini, jadi nguping dengan dahsyat. Ini suara apa ini? Saking dahsyatnya telinga itu, suara itu, sampai mereka nggak kuat mendengarnya, saking terpeki, sampai kepalanya jadi miring gitu. Pernah apa jenengan mendengar suara saking dahsyat sampai miring gitu? Pernah? Nah, ini kiamat seperti itu. Jadi nanti kalau terjadi kiamat, tiupan malaikat sudah ditiup, Israfil meniup, itu semua orang yang masih hidup semua miring kepalanya, saking dahsyatnya suara. Wa awwalu man yasma'u rajulun yalutu haudha iblis. Yang pertama mendengar tiupan itu seorang laki-laki yang sedang membenarkan haudha, telaga iblis untuk unta-untanya. Berarti orang Arab kira-kira ini. Orang Jawa enggak punya apa? Unta. Jadi enggak ada persiapan. Lagi sibuk menggarap sawahnya atau memperbaiki ladangnya, tiba-tiba terjadi kiamat. Fayas'aq, maka dia pun langsung mati. Wa yas'aqun nas, lalu semua ikut mati manusia. Itulah kondisi kiamat disebutkan dalam riwayat Muslim sahih. Tapi orang-orang ngaji seperti panjenengan tidak akan mengalami hari kiamat. Karena sebelum hari kiamat terjadi, Allah sudah kirim angin. Kemudian angin ini melewati bawah ketiak orang-orang muslim, maka dia akan mati supaya tidak mengalami hari kiamat. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi, ka'annaka, seolah-olah engkau itu hafiyun anha, sangat tahu terhadap kiamat. Kata-kata kahafiyun diartikan sangat tahu, sebenarnya arti asalnya bukan sangat tahu. Hafiyun itu selalu bertanya, itu arti asal dari hafiyun. Jadi maksudnya seolah-olah kamu wahai Muhammad selalu bertanya tentang kiamat sampai paham betul, sehingga sampai tahu betul. Tapi supaya mudah untuk diterjemahkan, ka'annaka hafiyun, seolah-olah engkau itu sangat tahu anha, tentangnya. Kul, katakanlah, innama, sesungguhnya tiada lain, ilmuha, ilmu kiamat, indallah, di hadapan Allah. Walakinna aktsaran nas, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak tahu. Jadi manusia itu kebanyakannya tidak tahu, tidak paham. Adapun manusia yang tahu atau yang paham cuma sedikit. Maka alhamdulillah kita termasuk dipilih oleh Allah hadir di majlis yang mempelajari tafsir ayat-ayat beliau. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang tahu. Amin ya rabbal alamin. Saya perhatikan ayat ini, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ternyata di dalam Al-Quran ditemukan ada 11 tempat. Kemudian Allah mengatakan juga aktsaran nasi la yashkurun, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah juga mengatakan aktsaran nasi la yu'minun, kebanyakan manusia tidak beriman. Berarti ada 3 sifat kebanyakan manusia: tidak tahu, tidak syukur, tidak beriman. Berarti termasuk hamba-hamba yang baik adalah yang beriman, tahu, paham agama, dan bersyukur. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang tahu, paham agama, iman, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat dibicarakan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.